بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar IKPLN Daerah Aceh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi
وصحبه أجمعين. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dilanjutkan dengan acara yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah halal bil halal, sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf, SOSI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Mengucap puji dan syukur kepada Allah yang mempertemukan kita pada tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan semua yang berhadir kemari pada hari ini orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang dicatat namanya pada pintu-pintu surga, dan mudah-mudahan anak-anak keturunannya menjadi anak yang bahagia dunia dan akhirat. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan orang beriman kelak di yaumil qiyamah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan yang tertinggi kelak di yaumil qiyamah dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya yang pertama sekali kepada Bapak GM PLN Distribusi Aceh dan Bapak Senior GM PLN Distribusi Aceh, Ketua IKA PLN Daerah Aceh, Ketua IKA PLN Cabang UI Kantor Wilayah, Ketua IKA PLN Cabang Banda Aceh, dan Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang berhadir pada acara yang mulia ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam waktu yang singkat ketika saya dihubungi oleh Abangda atau Ayahanda Pak Hasanuddin. Saya sedang berada di Abdiyah memenuhi undangan khutbah Jumat di Masjid Agung Aceh Barat Daya. Jadi terus bergerak maju. Rasanya kalau masih muda itu hanya duduk diam ketika melihat orang tua terus semangat. Ketika saya hadir kemari, saya lihat tidak tua-tua kali. Saya lihat tidak tua-tua kali dan tidak lemah-lemah kali. Ada juga yang masih genit-genit saya lihat. Tapi itu menampakkan bahwa memang masa mudanya itu penuh dengan kegenitan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau menyampaikan ada acara halal bihalal di PLN untuk ikatan para pensiun, terbayang oleh saya ini pasti orang-orang hebat. Ternyata benar, semuanya hebat, semuanya orang-orang yang hidup penuh dengan semangat. Semangat itulah yang membuat kita hadir pada hari ini. Saya sebenarnya dari tadi mau protes, bukan tidak berikir,
karena mungkin terlalu banyak kesibukan. Ini saya baru tidur 3 jam. Dari mengisi ceramah dari semalam, saya isi ceramah pulang dari luar daerah. Tadi subuh saya ceramah, pagi mengantar anak tes sekolah, nanti zuhur ceramah, nanti malam saya ceramah lagi, besok subuh saya ceramah lagi, besok siang saya ceramah lagi, besok malam ceramah lagi, dan siangnya saya mengajar di kampus UIN Harangiri. Itu ada kakak saya Maghfirah, dulu mantan pimpinan organisasi fakultas kepala KDU. Beliau lembut tapi tegas. Bapak Ibu sekalian, ketika saya lihat ini, saya pun sudah maklum. Saya lihat ini selamat Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Tapi mohon maaf lahir dan batinnya tidak ada. Saya maklumkan karena sudah pensiun. Dimaklumkan. Biasa ada kalimatnya di mana saya isi di Medan, ya. Itu ada kalimatnya halal bihalal. Ada kalimat di bawah mohon maaf lahir dan batin. Tapi ada hebatnya juga kita. Mungkin kalimat mohon maaf lahir dan batin tidak diperlukan karena kita semua ini tidak pernah bermusuh. Itu dia. Jadi semuanya ada nilai positifnya. Padahal 30 mana belakangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara hanya beberapa waktu saja ke depan ini. Saya mulai dengan ayat Al-Qur'an. Karena itu adalah pedoman kita. Satu ayat Al-Quran yang sering kita baca, ini sering ibu-ibu baca malam Jumat. Quran surah Yasin ayat 68. Mungkin ada korelasinya dengan pensiun. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilu. Apa kata Allah? Jikapun engkau kutambahkan umur ditambah oleh Allah. Mungkin yang 63 sudah 64. Tapi keadaan fisikmu kuubah kata. Makanya ketika ada kalimat tidak tua-tua kali, sebenarnya itu kalimat motivasi, kalimat kasih semangat. Karena ada yang nggak sampai kemari, ada yang sampai kemari itu terpaksa, tapi datang juga karena ada semangat itu. Saya tahu mana wajah-wajah yang sudah lelah. Kadang-kadang geblek nih, mau dipaksa geblek. Harusnya panitia ini kan ada bagilah kopi-kopi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqil. Sekalipun engkau kutambahkan umurmu bertambah, tapi engkau kuubah fisikmu. Maka orang yang sadar dengan ayat ini, dia menyadari semangat kunci utama, tapi mendekatkan diri kepada Allah itu lebih utama. Karena memang jatah hidup sudah singkat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melalui halal bihalal ini kita dipertemukan oleh Allah. Karena kalau dilihat dari literasi bahasa Arab itu, halal berasal dari kata hallah, yaitu menyelesaikan masalah.
menyambung sesuatu yang putus. Inilah halal bihalal yang di dalamnya diisi oleh silaturahim. Maka hadis Nabi itu banyak tentang silaturahim. Beda silaturahmi dalam bahasa Arab dengan silaturahim. Silaturahmi sekedar menyambung, berjumpa biasa. Tapi silaturahim benar-benar menyambung kasih sayang, benar-benar merasa bahwa dia saudara kita yang harus dilihat, yang harus dibantu, yang harus disayang, yang harus dihormati. Itulah makna hakikat sebenarnya dari halal bihalal. Dan yang populer halal bihalal ini cuma di Indonesia. Cuma kita di Aceh Besar sering halal bihalal itu identik dengan kuah belagu. Tapi di sini sudah disampaikan tadi, kita ditanya sama senior tadi, prasmanan apa kota? Langsung dijawab ketua, kota. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau umur sudah tua itu, saya ini tidak berceramah, bercerita. Nah, saya takut berceramah dengan orang-orang tua, takut mereka. Ini yang dulu ini orang tua, kecuali Pak JN, mungkin umur beliau dengan saya lebih kurang. Kalau tua beliau sedikit, kalau tua saya banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai laki-laki terutama, ini ibu-ibu harus paham kondisi suami kalau sudah pensiun. Karena suami kalau sudah pensiun itu sensitif. Ini rata-rata ini, semua ini. Rata-rata kalau kita sudah umur di atas 63 tahun, pekerjaan tidak ada lagi, istri merepek-repek, itulah masuk rumah sakit jantung. Makanya ada unik kita laki-laki ini. Allah mempersiapkan kita untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Maka tidak terbantahkan itu. Kita laki-laki ini orang yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Istri tidak ada bertanggung jawab untuk suami. Tapi suami bertanggung jawab di dunia sampai mempertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya kalau sudah pensiun melihat suami maklum saja. Mungkin semangatnya sudah berbeda, maklum saja. Saya sering bawa jamaah umrah yang sudah pensiun. Ada yang buang air kecil dalam celana, dia tidak sadar. Setelah melakukan tawaf sampai ke hotel baru dikasih tahu, "Tengku, lu kayak dibingi, gimana? Mau bunuh anak rasa jadi ini, anak rasa perasaan lu wah, ini ciri-ciri orang sudah pensiun. Harap maklum. Maka sensitif, ya kan? Cepat sedih, ya? Cepat bawa perasaan, semua tidak terkecuali. Allah sedang sebutkan itu. Wa man nu'ammiru nunakisu fil khalqi afala yaqil. Ini diubah. Kehidupan fisik kita itu berubah. Perasaan saja yang cantik. Ibu-ibu itu perasaan saja yang cantik. Waktu lihat kaca seolah-olah ke kiri, kanan, depan, belakang. Itu suaminya kempet-pet luar. Kalau suaminya marah, takut ribut,
Makanya seperti inilah suami bisa kena stroke, serangan jantung, hipertensi, ya. Karena istrinya dari gadis menyusahkannya sampai pensiun. Tapi tidak ibu-ibu, ini yang saya ceritakan ibu-ibu di tempat lain. Kalau di sini saya lihat aman semuanya. Tapi melihat wajah bapak-bapaknya terasa terbeban sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cerita yang penting-penting saja, bukan ceramah. Karena beranjak dari Al-Qur'an. Makanya apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masa-masa tua? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Fusilat ayat 30. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengingatkan kita, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu allati kuntum tu'adun. Itu boleh dilihat nanti Quran Al-Fusilat ayat 30. Apa kata Allah? Hamba-hambaku itu yang sudah mengakuiku dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah summa istaqamu, ya istiqamah. Dulu kita masa-masa sibuk, saya mungkin sudah 14 tahun jadi dosen di UI. Asli saya dari Kuala Lumpur, Aceh Tamiang. Sedikit waktu mungkin kita ketika mendengar azan datang untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kenapa? Karena mengejar kebutuhan, mengejar untuk kehidupan, perlu materi di masa yang akan datang. Ini berbeda dengan di masa tua. Sangat-sangat berbeda. Dulu kita mungkin bisa makan 1,5 piring sampai 2 piring. Tapi hari ini kita tidak lagi mungkin sanggup makan 1 piring 2 piring, atau terbatas karena keadaan fisik yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Nya tanya paju kuah belangong payah dapat obat. Harus ada obat. Kalau makan ayam potong harus cek darah dulu. Sekarang ini kan seumur-umur ayah-ayah semua kan yang harus banyak minum itu air batang seri, air apalagi halia merah, apalagi ya, air kunyit, ya, air pahit-pahit. Memang sudah saatnya seperti itu. Dan semua kami juga akan berangkat ke sana. Maka Bapak Ibu sekalian, istiqamah di masa tua, mempersiapkan dipanggil oleh Allah, itu poin penting sekali. Poin paling penting itu. Karena kata Allah itu, orang-orang yang istiqamah itu summastaqamu, ini diutus malaikat oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi ulama menafsirkan 2 malaikat. Yang satu ulama menafsirkan orang yang istiqamah beribadah, mempersiapkan tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Itu pertama malaikat rahmah. Jadi malaikat rahmah itu diperintah oleh Allah, wahai malaikat rahmah, dampingilah hambaku itu. Umurnya kupanjangkan, tubuhnya masih sehat, dia istiqamah untuk memperbaiki diri, salat berjamaahnya terjaga.
baca Al-Qur'annya terjaga, sedekahnya ada, kebaikannya dengan tetangganya ada, silaturahimnya jalan, sedekahnya jalan, salat malamnya jalan, berbakti kepada suaminya jalan, sayang kepada anak-anaknya jalan, maka malaikat rahmat dampingi dia. Karena nazzalu alaihimul malaikah, dampingi dia sampai dia kupanggil nantinya. Dalam kitab Daqaidul Akbar itu, orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan, malaikat rahmah itu pada saat dicabut nyawa itu turun dan meletakkan tangannya supaya hilang rasa sakit pada saat sakaratul maut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita istiqamah kalau tidak masa tua. Jadi proses ibadah itu banyak, melalui kegiatannya juga mungkin kita bisa ibadah silaturahim, tapi yang positif. Mungkin ada bapak-bapak yang sudah duda, ada kawan dulu sudah janda, jadi bisa ikat silaturahim, itu positif ke kaulah. Bisa juga melalui silaturahim tapi yang positif. Semua bisa terjadi tapi yang positif. Melalui organisasi ibadah kita apa? Sedekah, berfikir tentang keumatan, dan pahalanya selalu mengalir. Ini kata Allah, orang-orang seperti ini summa istaqamu, dia istiqamah, maka malaikat itu diutus disuruh dampingi mereka. Sampai kapan disuruh dampingi? Sampai meninggal dunia. Kita ini kan menunggu mati. Yang sudah pensiun, yang belum pensiun juga mati, tapi mungkin lebih cepat yang pensiun, atau bisa juga lebih cepat yang belum pensiun. Secara adat lebih cepat yang sudah pensiun, kantor saja tidak mau lagi, mungkin Allah juga nggak suka lagi sama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini yang diutus adalah malakul maut. Jadi diceritakan malakul maut. Jadi ke urung pensiunnya boleh tak cerita malam salah malaikat maut. Lalengan TikTok. Lalengan TikTok, ya. Lalengan Facebook. Padahal jatah hidup sudah singkat itu. Lalai kalau urinong lain, maaf ya, ini yang bukan pensiun, ini yang pensiun lain. Ya, ini ada ini karena saya konseling, saya konselor, saya dosen konseling. Jadi banyak orang curhat masalah rumah tangga. Makin sudah pensiun, makin banyak masalah dalam rumah tangganya. Istrinya cemburu. Cemburu lah kamu 68. Jahili. Suami juga cemburu, ya istrinya berdandan cantik, pakai kacamata, wangi, cemburu suaminya. Karena masa tua dianggap itu minyak angin, tidak harus seperti itu. Harus minyak kayu putih. Jadi untuk apa cemburu lagi? Tapi ini ada dalam rumah tangga. Dan banyak datang orang sama saya itu, Ustaz, ingat ya bapak-bapak, ingat matanya minta juga kalem-kalem. Pada umurnya bapak kata 70 juga, nyangkan gekalan galak, gekalan sebagai ilmu. Apa maksudnya? Dia teringat dulu, saya pernah muda seperti itu, saya pernah cantik seperti itu, saya pernah kuat seperti itu. Jadi banyak pikiran-pikiran positif terhadap suami yang sudah pensiun. Kenapa? Supaya masih lama jatah kita duduk bersamanya.
Karena kebanyakan suami sakit jantung. Ini kata dokter jantung ini yang bilang sama saya. Karena istri di mempepet tapi pukul mana mempepet, pukul itik mempepet, gedor subuh mempepet, luhur mempepet, cok hurung mempepet, patena malam mempepet. Jadi suami hai fikir ni. Suami terbit kedai kopi bengek, suami lama di rumah, duduk di rumah juga marah. Suami pakai baju ke dalam marah. Kalau dipahami secara ilmu psikologi, memang seperti itu yang Tuhan katakan. Wa man nu'ammirhu nunakizu fil khalqi fala yaqilu. Sampai kita nanti mungkin ke kamar mandi butuh anak. Umur ayah saya 90 tahun sudah, masih hidup sekarang. Jadi imam masjid 30 tahun, mungkin 16 tahun. Gaji selayar dengan Soeharto. 30 tahun jadi gaji abu saya. Hari ini masih hidup. Dulu tugasnya luar biasa, maka saya jadi seperti ini. Tugasnya luar biasa. Tapi sekarang salah kita ngomong, kepingin nasi bebek misalnya. Abla bersitik ni. Anjuk paju. Sudah menangis. Kabi tu kadang tengok kamati, ku kabi jurung tengok kena juk paju lah. Anjing paju le betul ni ada betul tidak jaga doktor kabi ya juk dia. Lu tapi betul ni tengok paju lah dengar. Memang begitu. Tapi alhamdulillah ibu masih sehat semua. Tapi suatu hari mungkin 5 tahun lagi itu butuh anak di samping. Butuh yang bawa ke kamar mandi. Butuh yang memberikan semangat, butuh yang memberikan motivasi. Maka sarana organisasi seperti ini menjadi satu wadah bagi kita yang mungkin anak jauh bisa jumpa dengan kawan, ketawa yang sewajarnya. Yang sampai kita ada juga tidak terkontrol, melintai duit likut. Mak tuan umur ke 70, mantung mudawa cukeh-cukeh, kim-kim teh bahu. Itu menantu mengambil kesimpulan, ternyata mertua gawat gadis gadisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan oleh Allah, kembali kepada ayat Quran tadi. Saya ceramah yang penting-penting saja, tidak seperti disampaikan oleh Pak Ketua lucu ni, tidak. Saya bukan pelawak. Jadi kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat malakul maut itu diutus oleh Allah. Ketika malakul maut ini diutus oleh Allah, apa kata Allah? Wahai malik maut, wahai malakul maut, ubahlah fisikmu. Karena malaikat malakul maut itu malaikat yang sangat menakutkan, malaikat yang sangat mengerikan. Tapi terhadap orang-orang yang istiqamah pada jalan ketaatan kepada Allah, lebih-lebih kalau istiqamah dengan wudu. Ibu-ibu, ini kan sudah tua-tua semuanya kan? Ada merasa masih gadis? Pelihara wudu. Salah satu kaifiat memelihara wudu, ketika sakaratul maut Allah mudahkan. Ustaz, boleh tidak kami pakai make up setelah berwudu? Boleh. Boleh salat? Boleh, walaupun hukumnya makruh. Tapi pelihara wudu di masa tua. Kenapa? Karena kita kadang tidak tahu, begitu keluar rumah tersandung nyamuk, jatuh, mati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kata Allah? Wa malakul maut, ubahlah fisikmu. Maka malaikat malakul maut mengubah fisiknya dalam keadaan yang ceria, keadaan yang indah, keadaan yang enak dipandang mata. Lalu apa kata malaikat malakul maut ketika datang di akhir-akhir kehidupan kita? Allah takhafu, jangan takut. Jangan takut, wahai hamba Allah Fulan bin Fulan. Jangan takut. Apa kita jawab? Orang sedang sakaratul maut ini, saya tidak takut. Saya senang engkau datang. Siapa engkau? Saya malaikat malakul maut.
Wajahnya begitu berseri-seri, memang diperintahkan oleh Allah. Karena orang yang istiqamah ini dipersiapkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Allah telah mempersiapkan surga kepadamu. Maka orang istiqamah ini dijaga oleh Allah pada saat akhir-akhir dia kembali kepada Allah. Terima kasih.